Suami yang tak tahu gajiku 2 miliar per bulan berkata, "Heh wanita penyakitan, ku sudah urus surat cerai. Besok pagi pergi angkat kaki dari rumah ini." Tapi 3 hari kemudian, ku buat dia teriak histeris dan menelponku panik. Pagi di rumah kecil kami selalu terasa seperti bisikan lembut yang mengelus bahu. Matahari mengintip malu lewat kisi jendela, menimpa lantai ruang tengah yang sudah kupel sejak subuh. Aku, Tiwi, menyusun 2 cangkir teh hangat di meja makan, memastikan semuanya rapi sebelum Fajar turun dari kamar. Rutinitas ini bukan kewajiban. Aku hanya terbiasa merawat suasana agar tetap tenang. Kehidupan rumah tangga mengajarkan satu hal. Ketenangan tidak selalu datang dari keadaan, tapi dari hati yang memilih untuk tidak ribut dengan dunia. Fajar muncul dari tangga dengan gerakan tergesa, seperti biasa. Rambutnya rapi, dasinya sudah terpasang. Ia adalah pegawai bank biasa, tapi sikapnya selalu seolah ia memegang seluruh kunci brankas di dunia. "Tehnya jangan terlalu panas," katanya, tanpa menatapku. Aku hanya mengangguk. "Sudah pas kok, Jar." Ia menyeruput sedikit lalu menaruh kembali cangkirnya. "Oke." Tidak ada senyum. Tidak ada ucapan terima kasih. Mungkin sudah menjadi pola yang terlalu sering aku lihat hingga rasanya seperti ornamen rumah. Ada, tetapi tidak terasa. Meski begitu, aku tidak pernah berhenti memperbaiki rasa teh. Memastikan tepat di titik hangat yang ia sukai. Bukan terlalu panas, bukan terlalu dingin. Fajar makan cepat, lalu menyambar tas kerjanya. "Aku berangkat dulu." "Ya hati-hati," ucapku, masih dengan senyum kecil yang sudah terbiasa ku bentuk setiap pagi. Begitu suara pintu depan menutup, aku menghela napas panjang. Ada ruang kosong di dadaku yang tiba-tiba lapang. Sebagian dari diriku merasa lega, bukan karena Fajar pergi, tetapi karena peranku berubah. Dari istri rumahan yang dianggap rapuh, menjadi seseorang yang berbeda. Aku berjalan ke kamar, mengganti daster dengan setelan kerja yang lebih formal. Rambut disanggul rapi, make up tipis, sepatu hak tinggi. Ada semacam perubahan aura yang muncul setiap kali aku menatap cermin. Perempuan yang barusan mengucapkan, "Hati-hati di jalan," pada suaminya lenyap, digantikan oleh sosok yang jauh lebih kokoh. Seseorang yang tidak dikenal Fajar. Seseorang yang Fajar kira hanya karyawan biasa. Aku mengambil map kerja, laptop, dan ponsel kantor. Begitu keluar dari rumah, mobil perusahaan sudah menunggu di depan pagar kecil kami. Sopir membukakan pintu, menyebutku dengan hormat. "Selamat pagi, Bu Tiwi." Suara itu seperti bunyi kunci yang membuka pintu ke dunia lain. Dunia yang tidak Fajar tahu. Kantor pusat berdiri megah di pusat kota. Kaca-kacanya memantulkan cahaya pagi yang tajam. Setiap kali aku melangkah masuk ke gedung itu, langkah para karyawan berhenti sejenak, lalu mereka membungkuk kecil. "Pagi, Bu Manajer." "Selamat pagi, Bu Tiwi." Sapaan itu tidak pernah membuatku besar kepala. Justru membuatku semakin sadar bahwa 2 dunia yang kujalani benar-benar berbeda. Di ruanganku yang luas, sekretarisku, Lani, sudah menumpuk berkas di meja. "Bu, rapat dengan divisi investasi dimulai jam 10. Presentasi angka bulanan juga sudah saya siapkan." "Baik, Lani. Terima kasih." Aku membuka laptop dan menatap grafik, tabel, angka-angka yang berloncatan dengan ritme rumit yang entah kenapa justru terasa menenangkan. Di kantor, aku bukan perempuan lemah seperti yang Fajar lihat. Di sini, aku adalah pengambil keputusan, pemegang kendali, dan otak utama divisi keuangan. Gajiku 2 miliar per bulan bukan angka yang jatuh dari langit. Itu hasil dari bertahun-tahun kerja keras, lembur yang tak pernah dilihat siapapun, dan reputasi yang kubangun dari nol. Aku memilih menyembunyikannya dari Fajar bukan karena takut, tapi karena kuhormati egonya. Aku tidak ingin ia merasa rendahannya karena istrinya melampaui dirinya.
Hubungan yang sehat, menurutku, tidak dihitung dari angka rupiah. Tapi akhir-akhir ini, entah kenapa aku merasa pilihan itu justru membuatku semakin tidak terlihat. Siang itu, saat rapat, aku duduk di ujung meja kaca panjang. Para kepala divisi mempresentasikan hasil kerja mereka sambil sesekali melirikku, seolah takut salah bicara. Kehadiran Rangga, atasanku, membuat suasana makin formal. Rangga duduk di sampingku, mengetuk-ngetuk pena, lalu menatapku sambil berbisik kecil. Kalau kamu terus memforsir diri, kamu bisa tumbang, Wai. Aku masih kuat, jawabku sambil tersenyum. Yang aku lihat dari matamu lain, katanya. Ucapannya bukan godaan, bukan pula perhatian romantis. Hanya kekhawatiran seorang atasan yang tahu betapa berat dunia yang kupikul. Rapat berlangsung 3 jam. Ada laporan investasi, risiko pasar, hingga proyeksi tahunan. Aku memimpin diskusi, mengoreksi beberapa angka, memberi arahan pada divisi lain. Semua berjalan lancar, disiplin, dan efektif. Begitu jam makan siang tiba, Lani masuk dengan senyum lega. Bu, presentasinya sukses. Rangga barusan bilang, divisi kita paling stabil tahun ini. Aku tersenyum. Itu karena kerja kalian juga. Tapi jauh di dalam hati, kelelahan menari-nari. Aku jarang istirahat, jarang merawat diri, jarang tidur cukup. Semua itu tidak terlihat di rumah, karena di mata Fajar, aku hanyalah perempuan yang terlalu sering sakit. Padahal tubuhku lelah karena bekerja 2 kali lipat, di rumah dan di kantor. Malam tiba. Setelah semua jadwal selesai, aku pulang dengan mobil kantor. Begitu sampai rumah, aku kembali menjadi Tiwi yang berbeda. Melepas blazer, mengganti pakaian, memasak makan malam. Fajar pulang hampir jam 8. Ia mencium aroma ayam kecap yang kubuat, tapi alih-alih memuji, ia hanya berkata, "Lain kali jangan terlalu asin." Siska bilang dia paling suka masakan yang seimbang. Siska lagi. Nama itu melayang-layang seperti bayangan burung hitam yang berputar di atas atap rumah kami. Aku mematung sesaat, tapi memilih tidak menanggapi. Baik, ucapku pendek. Setelah makan, Fajar masuk kamar tanpa menunggu aku duduk di sampingnya seperti biasa. Ia segera tidur. Aku menatap punggungnya yang dingin, dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini, aku bertanya pelan dalam hati. Apakah aku sebenarnya hidup sendiri dalam rumah ini? Ada orang yang bangun pagi dengan syukur, tetapi Fajar bangun dengan daftar panjang hal yang belum ia capai. Wajahnya yang selalu terlihat serius bukan hanya karena beban pekerjaan, lebih karena ia merasa dunia masih menahannya dari kehidupan yang seharusnya ia punya. Fajar bekerja sebagai pegawai bank biasa. Jabatannya tidak buruk, tapi juga tidak cukup untuk memuaskan ambisinya. Ia ingin jabatan supervisor, kendaraan kantor, ruang kerja pribadi, dan gaji yang memberinya napas lebih lebar. Namun setiap kali ada promosi, namanya selalu berada di bawah kandidat lain yang lebih senior. Setiap kali pulang, kekecewaan itu terbawa seperti asap rokok yang menempel di baju, tak terlihat, tapi berbau di kantor. Fajar duduk di kubikel kecil berbatas sekat abu-abu. Di luar sana, suara printer berderak seperti mesin tua yang menolak mati. Rekan-rekannya asyik mengobrol tentang saham, traveling, dan gadget terbaru. Semua itu membuat Fajar merasa terlempar ke pinggir dunia. Siska muncul dari arah ruang sebelah, membawa map merah dan senyum menawan. "Jar, ini laporan yang kemarin kamu minta," katanya sambil mengulurkan map. "Oh, iya. Makasih." Fajar menerimanya dengan cuek, tapi matanya sempat mencuri pandang ke penampilan Siska, parfum manis, lipstik samar, kemeja putih pas badan. Sangat berbeda dari Tiwi yang lebih suka daster longgar dan wajah tanpa riasan. Siska bersandar sedikit di meja Fajar. "Aku lihat kamu makin sibuk. Gimana? Ada peluang naik jabatan?" Fajar mendesah. "Susah. Saingannya berat."
Kamu tuh sebenarnya punya potensi. Sayang kalau nggak dihargai, ucap Siska. Kalimat itu terdengar seperti musik yang diputar hanya untuk satu telinga. Fajar menikmati rasa itu. Diakui, dipuji, dianggap penting. Sesuatu yang akhir-akhir ini jarang ia dapat di rumah. Meski kenyataannya Tiwi tidak pernah berhenti mendukungnya. Kalau punya istri yang ngerti pekerjaan suami pasti lebih enak. Siska melanjutkan, seolah menyisipkan racun di sela senyumnya. Fajar tertawa kecil. Tapi tawa itu tidak sampai ke matanya. Ada bagian dari dirinya yang merasa terusik. Namun bagian lain menikmati kenyamanan palsu itu. Siang hari, ketika mereka semua makan bersama, percakapan tak jauh dari status sosial. Jar, kamu belum ada rencana ganti motor? Celetuk rekan kerjanya. Kayaknya yang sekarang udah tua banget. Fajar tersenyum kecut. Nabung dulu. Banyak kebutuhan rumah. Kebutuhan atau istri yang boros? Tanya yang lain sambil tertawa. Ah, istriku bukan boros. Tapi ya, nggak bantu banyak juga, jawab Fajar sekenanya. Padahal faktanya jauh dari itu. Tiwi tidak pernah meminta barang mahal, tidak pernah memaksanya membeli sesuatu. Bahkan sering menyimpan gaji kecil Fajar agar bisa dipakai saat mendadak. Tapi ego Fajar sedang haus pembenaran. Ia senang dianggap sebagai satu-satunya pejuang dalam rumah tangga. Siska menyahut, kasihan banget kamu. Cewek zaman sekarang harusnya bisa dong ikut bantu. Biar suami nggak capek sendiri. Fajar mengangguk. Meski ia tahu Tiwi sudah bekerja. Tetapi karena ia tidak tahu detailnya, otaknya menaruh Tiwi di posisi paling rendah. Dan perlahan, rasa tidak puas itu tumbuh. Sore hari, ketika ia pulang, Fajar membawa sisa kegelisahan itu ke rumah kecil mereka yang hangat. Ia membuka pintu dan melihat Tiwi sedang memotong sayur. Wajahnya sedikit pucat karena kelelahan. Rambutnya dikuncir seadanya, kaos rumahan yang mulai longgar di bahu. Sudah pulang? Tiwi tersenyum sambil menoleh. Fajar tidak menjawab, hanya menaruh tas dan duduk di sofa seperti pria yang baru pulang dari medan perang. Padahal ia hanya pulang dari kantor dengan AC sejuk. Kamu mau minum? Teh? Jus? Gak usah, jawabnya pendek. Tiwi kembali ke dapur. Beberapa saat kemudian, ia muncul dengan 2 mangkuk sayur bening kesukaannya. Ini makanannya sederhana, tapi aku tambahin jamur yang kamu suka. Fajar menatapnya sekilas, lalu berkata, kenapa masak sederhana terus? Kamu gak bisa coba masak yang lebih? Ya, yang lebih niat dikit. Tiwi terdiam. Masaknya buru-buru soalnya tadi lembur. Fajar menyeringai sinis. Lembur? Kerjaan kamu kan gak berat. Cuma input data, kan? Tiwi mengusap keringat halus di keningnya. Iya, cuma banyak deadline. Siska tadi ceritanya beda. Gumam Fajar sambil mengambil sendok. Dia bilang kerja kantoran tuh gak bikin capek kalau kerjanya bener. Nama itu lagi. Ah, Siska yang entah sejak kapan menjadi standar baru bagi Fajar. Tiwi tersenyum kecil. Senyum rapuh yang hampir retak. Nanti aku coba masak lebih enak. Ya? Fajar makan dengan ekspresi seperti juri kuliner yang tidak pernah puas. Ia tidak sadar bahwa makanan itu dipersiapkan Tiwi setelah pulang rapat panjang. Setelah memimpin divisi besar, setelah seharian menjadi topang perusahaan raksasa, hanya untuk kembali ke rumah dan dianggap tidak berharga. Malam itu, Fajar duduk sambil scrolling ponsel. Di layar, ada foto-foto Siska dengan pose anggun di restoran mewah. Cantik banget ya, komentar temannya di grup chat. Wajar kalau banyak yang ngejar. Fajar ikut tersenyum kecil. Ada bagian dari dirinya yang merasa ia juga pantas mendapatkan perempuan seperti itu, yang tampil rapi, wangi, dan penuh perhatian. Cewek kayak gitu cocoknya sama cowok sukses, kata temannya. Fajar menatap layar ponsel lebih lama dari seharusnya. Saat itulah rasa tidak puasnya menjadi bulat. Ia merasa layak untuk kehidupan yang lebih tinggi dari yang ia punya sekarang.
Ia merasa pantas untuk dipuji, dipertahankan, dipilih. Aku mulai merasakan sesuatu yang dulu tidak ada. Sejenis hening yang tidak lagi berfungsi sebagai penenang, tapi lebih seperti jeda sebelum badai. Ada hembusan dingin di antara aku dan Fajar, dan setiap kali aku mencoba mendekat, udara itu terasa makin tidak bersahabat. Pagi itu Fajar turun tangga tanpa menengok ke arahku yang sedang menyiapkan sarapan. Biasanya ia akan duduk dan langsung mengambil teh. Tapi hari itu ia malah berdiri di dekat pintu sambil sibuk dengan ponselnya. "Jar, sarapannya sudah siap," kataku pelan. "Gak usah, aku sarapan di luar sama anak kantor," jawabnya singkat. "Anak kantor?" Aku memastikan, meski aku tahu siapa yang ia maksud. "Iya, Siska ngajak makan. Ada briefing katanya." Aku mengangguk perlahan. Tidak ada alasan bagiku untuk curiga, setidaknya secara logika. Tapi rasa tidak enak itu mengetuk-ngetuk dadaku seperti jemari kecil yang memaksa didengar. "Kalau begitu hati-hati ya," ucapku tetap lembut. Fajar hanya menanggapi dengan dengusan samar sebelum ia melangkah pergi. Begitu pintu tertutup, gelas teh yang kubuat perlahan mendingin, seperti semangatku pagi itu. Beberapa hari terakhir, ucapan Fajar sering menggores hal-hal yang dulu tidak pernah ia sentuh. Waktu aku batuk kecil, ia berkata, "Kamu sakit lagi? Aduh wai, kamu tuh rapuh banget. Cewek lain kuat-kuat. Siska kemarin lembur sampai malam tapi tetap segar." Kalimat itu bukan sekadar kalimat. Ia seperti pisau tipis yang dioleskan perlahan ke kulit hati, tidak menusuk tapi menggores panjang. Atau ketika aku lupa menaruh remote TV di tempat biasa. "Kamu ngapain aja di rumah? Berantakan begini." Padahal aku baru pulang dari kantor setelah rapat 4 jam yang menguras tenaga. Diam-diam, aku sering menutup pintu kamar mandi dan menatap pantulan diriku di cermin. Wajah yang mulai tampak lelah, lingkar mata yang makin gelap. Aku bertanya pelan dalam hati. Apa aku benar-benar setidak berguna itu di matanya? Aku tidak menemukan jawabannya. Suatu malam, saat aku sedang mencuci piring, suara notifikasi ponsel Fajar meletup di meja makan. Ia sedang mandi, jadi ponsel itu dibiarkan begitu saja. Notifikasi itu muncul berkali-kali. Dari Siska. "Besok jadi makan siang bareng ya. Jangan lupa bawa data yang kemarin." Lalu pesan terakhir, "Kamu jangan kerja terlalu keras. Nanti makin kurus loh. Aku nggak suka cowok yang kelihatan capek." Aku berdiri terpaku. Ponsel itu terasa seperti benda panas yang membakar meja. Aku tidak membuka pesannya. Aku tidak ingin menjadi istri yang mencuri privasi. Tapi membaca notifikasi itu saja sudah cukup membuat tenggorokanku kaku. Perhatian yang seharusnya datang dari seorang teman kerja, ternyata datang dengan nada berbeda. Nada yang tidak pernah kuterima dari Fajar selama bertahun-tahun menikah. Ketika ia keluar dari kamar mandi dan melihatku masih di dapur, ia berkata tanpa beban, "Wai, kamu jangan terlalu sensitif ya belakangan ini. Aku capek lihat kamu mudah lelah terus." Aku menoleh, menahan napas yang nyaris pecah. "Aku cuma ingin rumah ini tetap nyaman buat kamu." "Itu tugas kamu kan?" jawabnya. "Data di kantor, aku justru merasa dirangkul. Tekanan banyak, tanggung jawab besar, tapi semua orang memperlakukanku dengan hormat." Rangga, atasan sekaligus mentor yang paling lama mengenalku, memanggilku ke ruangannya. "Wai, kamu terlihat lebih capek dari biasanya." Aku tersenyum kecil. "Aku baik-baik saja, Kak." Ia mengamati wajahku dengan tatapan yang jujur. "Kamu tipe pekerja yang gak pernah minta bantuan, tapi justru itu yang bahaya." Aku menunduk, mencoba mengalihkan. Rangga menyandarkan punggung. "Kalau ada sesuatu, kamu tahu kamu bisa bicara ke aku kan?" Kalimat itu terasa seperti pintu yang dibuka pelan. Pintu yang tidak pernah Fajar sentuh. Malam itu Fajar pulang lewat dari biasanya. Jam menunjukkan hampir 11. Aku menunggu di ruang tengah dengan lampu kecil menyala. Begitu ia masuk, parfum asing mengikutinya dari pintu.
Aroma manis yang tidak kukenal. Aku rapat, katanya cepat sebelum aku sempat bertanya. Aku mengangguk. Aku sudah siapkan makan malam. Mau dihangatkan? Udah makan di luar, jawabnya sambil melepaskan jam tangan dan melemparnya ke sofa. Tidak ada cerita tentang hari ini. Tidak ada tanya kabar. Tidak ada, terima kasih sudah nunggu. Hanya diam. Aku memandangnya selama beberapa detik. Pundaknya tegang. Matanya seperti tenggelam di tempat lain. Retakan itu semakin jelas. Seperti garis tipis di cermin yang dulu utuh. Tidak pecah. Belum. Tapi jika disentuh sedikit saja, kaca itu bisa runtuh. Aku menelan ludah, merapikan selimut sofa, lalu berkata sangat pelan. Jar, kamu masih sayang sama aku? Pertanyaan itu keluar sendiri. Bukan karena aku ingin jawaban, tapi karena ada getaran kecil dalam diriku yang butuh pegangan. Fajar menoleh. Ekspresinya tidak marah, tapi tidak juga hangat. Wai, kamu tuh terlalu banyak mikir, katanya. Jangan drama. Begitu mudahnya ia melabeli perasaanku. Aku tersenyum kecil. Senyum yang lahir dari luka yang tidak ingin ditunjukkan. Maaf kalau aku terlihat berlebihan, ucapku akhirnya. Fajar tidak menjawab. Ia masuk kamar, meninggalkanku di ruang tengah yang perlahan mendingin. Pagi itu, rutinitas berjalan seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan, omelet favorit Fajar. Sementara ia sibuk dengan ponselnya, jari-jarinya menari cepat seolah sedang berkomunikasi dengan seseorang yang lebih penting daripada makanan di meja. Ayah makan dulu, dong, ucapku ringan, mencoba tetap lembut. Bentar, jawabnya tanpa menoleh. Ini penting. Aku mulai memperhatikan nada suaranya yang makin sering kupahami akhir-akhir ini. Ketus bercampur tidak peduli. Bukan hanya itu, ekspresinya juga berbeda. Wajahnya gelisah tapi berbinar, kombinasi yang tidak pernah muncul ketika ia bicara denganku. Senyum kecil yang seolah ia tahan agar tidak terlihat. Senyum yang bukan untukku. Ada masalah di kantor? Tanyaku, mencoba memecah kebisuan. Ya, masalah orang. Bukan untuk kamu ngerti. Nada merendahkan itu meluncur begitu saja. Seperti ia sudah terbiasa mengatakannya. Aku menelan ludah. Tidak, bukan karena tersinggung. Aku sudah sering mendapat kalimat semacam itu. Tapi karena ada sesuatu dalam responnya yang terasa disembunyikan. Baik, jawabku singkat. Sarapanmu dingin. Ia akhirnya duduk. Tapi ponsel itu masih di tangannya. Layar menyala terang. Notifikasi masuk beruntun. Ia menempelkan sendok ke mulut sambil tetap mengetik. Aku memperhatikan sekilas. Nama kontak, Rina customer penting. Padahal aku tahu, bagian layanan nasabah di bank tempat Fajar bekerja tidak pernah mengirim pesan pribadi ke pegawai, apalagi pagi-pagi. Lalu ia, dengan refleks yang sangat mencurigakan, menutup layar ponselnya cepat-cepat ketika mataku melirik ke arah itu. Ada sesuatu yang berdesir di dadaku. Dinginnya seperti tangan asing menyentuh tulang belakangku. Siang harinya, aku memutuskan menghubungi Fajar hanya untuk menanyakan apakah ia sudah makan. Sesederhana biasanya. Tapi panggilanku tidak diangkat. Dalam 2 jam, aku mencoba 4 kali. Semua tak direspons. Akhirnya, pesan masuk dari Fajar. Sing, kering. Jauh dari nada, Fajar yang dulu. Jangan telepon terus. Aku lagi sibuk. Jangan ganggu. Aku terpaku. Bukan masalah pesannya, tapi waktunya. Aku tahu jadwal kerjanya. Ini jam istirahat. Biasanya ia akan makan siang dan sering memintaku memesankan makanan online untuknya. Tapi kali ini, sibuk. 1 jam setelah itu, aku mendapat kabar dari salah satu rekan Fajar, Butari, yang kebetulan juga bekerja di bank tersebut. Kami cukup dekat, sering berbagi cerita ringan.
Kami kebetulan bertemu di minimarket dekat kantor. Ia tersenyum ramah. Kok sendirian, Tiwi? Tidak jemput Fajar? Aku mengerutkan dahi. Fajar? Memang dia keluar kantor? Iya, jawab Butari, santai. Dia keluar sebelum jam makan. Katanya mau ketemu klien. Sama. Siapa ya? Cewek. Cantik. Muda. Pakaian rapi. Sepertinya klien VIP. Dadaku sesak sedetik. Tapi wajahku tetap kutahan tetap normal. Oh begitu. Dia tidak bilang apa-apa. Kataku sambil tersenyum tipis. Ah, laki-laki. Mungkin biar kamu gak khawatir. Tapi aku lihat mereka cukup akrab. Butari berhenti, seolah sadar batasan. Maksudku, mungkin memang klien dekat. Aku hanya mengangguk. Tapi dalam kepala, suara lain bergema. Klien dekat, atau sesuatu yang lain? Malam harinya, jarak antara aku dan Fajar serasa seperti dua pulau berbeda yang tak terhubung jembatan apapun. Ia pulang sedikit lebih malam dari biasanya. Kalimat pertama yang ia ucapkan, "Kenapa rumah gelap? Kamu nggak nyalain lampu? Aneh banget." Ia tidak menanyakan kabarku, tidak memberi salam, tidak melihatku. Aku baru matikan lampu 5 menit sebelum kamu datang. Listrik agak bermasalah, jawabku pelan. Oh. Ia hanya melepaskan sepatu tanpa menatapku. Lalu langsung duduk di sofa sambil membuka ponselnya lagi. Kali ini, aku melihat jelas. Ia tersenyum. Senyum yang hangat, tapi bukan untukku. Senyum yang muncul ketika ia membaca pesan seseorang. Fajar. Panggilku. HM. Aku mau tanya sesuatu. Apalagi sekarang? Nada suaranya menusuk. Seolah aku hanya beban yang menguras sabarnya. Kamu bertemu klien tadi siang? Ia terdiam. Sedikit kaku. Hampir tak terlihat. Tapi aku menangkapnya. Ya. Kenapa? Dengan seorang perempuan? Ya Tuhan. Tiwi. Ia melempar ponsel ke sofa. Cemburu lagi? Ini kerjaan. Aku kerja cari uang. Kamu ngerti apa soal kerjaan kantor? Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan. Nadanya? Atau kalimat cari uang? Nya. Ia tidak tahu gajiku berkali lipat darinya. Ia pikir aku hanya karyawan biasa. Aku menarik napas panjang. Aku tidak cemburu. Aku hanya bertanya. Ya sudah, jangan tanya-tanya. Aku capek. Percakapan terputus begitu saja. Ia pergi mandi. Ponselnya tertinggal di sofa. Aku tidak pernah menyentuh barang pribadinya. Tidak pernah sekalipun, sejak kami menikah. Namun malam itu, ada dorongan halus dalam diriku. Bukan kecurigaan, lebih seperti intuisi seorang perempuan yang sudah terlalu sering diabaikan. Layar ponsel menyala. Notifikasi muncul. Dari kontak bernama Rina Customer penting. Kalimat yang muncul membuat jantungku berhenti berdetak. Makasih ya sayang. Hari ini kamu manis banget. Besok kita ketemu lagi kan? Aku terdiam. Dunia berhenti. Senyap menusuk seperti kaca pecah. Hatiku merosot perlahan, seperti kain sutra yang dilepaskan dari genggamannya. Tidak ada yang lebih tajam dari pengkhianatan yang disembunyikan dengan kata, kerjaan. Kupijit pelan dadaku yang tiba-tiba sesak. Dalam hening, aku menatap layar ponsel itu, menunggu balasan dari Fajar muncul. Dan tak lama kemudian, balasan itu masuk. Iya, besok kita ketemu. Kangen? Seolah ada pintu yang pecah di dalam diriku. Fajar keluar dari kamar mandi beberapa menit kemudian. Ia melihatku diam di sofa, menatap lantai. Kenapa kamu? Tanyanya dengan nada dingin. Aku menatapnya. Menatap lelaki yang dulu kupilih dengan seluruh keyakinan. Lelaki yang kini menulis kata, kangen, pada wanita lain. Tidak,
Jawabku datar. Aku cuma capek. Dan malam itu, aku tidur dengan punggung membelakanginya. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku merasa keberadaannya di kasur itu tidak lagi membawa hangat. Hanya dingin. Dingin yang perlahan mengisi. Seperti kabut yang merayap melalui celah-celah pintu. Hubungan kami tidak runtuh dalam satu malam. Ia runtuh perlahan. Seperti bangunan tua yang retak sedikit demi sedikit sampai akhirnya roboh dengan sendirinya. Dan Fajar, suami yang dulu kupandang sebagai rekan hidup, tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang bahkan sulit ku kenal. Jika bibit pengkhianatan muncul di hari sebelumnya, maka hari-hari berikutnya adalah masa ketika arogan dalam dirinya tumbuh liar, menguasai seluruh rumah seperti tanaman anggur beracun yang menelan dinding demi dinding. Pagi ini, suasana rumah seperti biasanya, datar dan penuh dingin. Fajar berdandan rapi, memakai parfum sedikit lebih banyak dari biasanya. Sebuah tanda kecil yang mungkin dianggap sepele, tapi perubahannya terlalu jelas bagi seseorang yang bertahun-tahun hidup dengannya. Aku menatapnya sambil menyiapkan sarapan. Baju barumu bagus, kataku pelan. Hanya ingin ramah, tidak meminta apapun. Ya iyalah bagus, jawabnya sambil merapikan kerah. Aku kan mau ketemu klien penting. Penampilan itu nomor 1, Tiwi. Kamu nggak ngerti. Kalimat itu lagi. Versi halus dari, kamu tidak selevel denganku. Aku meletakkan piring di meja. Sarapan dulu. Aduh, aku buru-buru. Nanti aja. Ia mengambil kopi yang tadi kubuat, menyesap sedikit, lalu memandangku dari atas ke bawah. Tolong, Tiwi, ujarnya tiba-tiba. Nada suaranya seperti bos yang memarahi bawahan. Kamu itu istri. Jaga penampilan sedikit. Jangan kelihatan kusut begitu. Aku terdiam. Padahal aku baru selesai merapikan rumah. Rambutku diikat asal, kaos sederhana, tanpa make up. Tapi ia menatapku seperti aku ini noda di rumahnya. Fajar, aku sedang beberes. Nanti. Halah, alasan. Wanita lain bisa kok tetap dandan meskipun kerja. Kamu? Lihat diri kamu. Pantes aja aku malu kalau kamu muncul di depan kantor. Aku mengangkat wajah, menatapnya. Sakit itu datang. Tapi bukan yang membuatku menangis. Lebih seperti bara kecil yang menetap. Kalau kamu malu, kenapa kamu nikahi aku? Tanyaku lirih. Dulu kamu beda, jawabnya enteng. Sebelum kamu jadi gini. Ia kemudian mengambil tas kerjanya dan berlalu tanpa menutup pintu dengan pelan. Pintu itu tertutup keras, seperti menegaskan batas antara kesabaran dan kemarahanku. Siang harinya, sikap arogannya tidak berhenti di rumah. Fajar meneleponku lewat panggilan cepat. Tiwi, tolong bayar tagihan listrik rumah ibu ya. Aku lagi nggak mau direpotkan hal sepele. Baik, jawabku. Sudah biasa. Tagihan-tagihan memang sering aku yang urus. Tapi sebelum ku tutup telepon, ia menambahkan, pakai uangmu. Jangan pakai uangku. Aku lagi hemat untuk hal penting. Hal penting itu apa? Aku sudah tahu jawabannya. Untuk wanita bernama Rina yang ia sembunyikan di balik label, customer penting. Baik, jawabku lagi. Namun ia tidak berhenti. Oh ya, Tiwi, aku juga mau bilang sesuatu. Mulai sekarang jangan ganggu aku di jam kerja. Jangan chat kalau bukan urusan besar. Aku tuh punya dunia sendiri. Kamu harus ngerti posisi. Ngerti posisi. Kalimat itu seperti belati bersarang di dadaku. Tapi Fajar, suaraku pelan, aku hanya... Udah, bentaknya. Jangan banyak alasan. Telepon terputus. Tanpa pamit. Tanpa peduli apa yang hendak kuucapkan. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Begitu lama sampai akhirnya aku menyadari sesuatu. Fajar bukan hanya berubah.
Ia sedang menempatkanku jauh di bawah kaki kesombongannya. Sore hari, ketika ia pulang, ia membawa tas belanja mewah, yang jelas bukan belanjaan untukku. Kantongnya berasal dari butik langganan wanita-wanita sosialita. Beli apa? Tanyaku hati-hati. Bukan urusanmu, jawabnya sambil berlalu. Tapi aku melihat sekilas dari sela kantong. Sebuah kotak kecil warna marun. Kotak perhiasan. Untuk siapa? Aku tidak butuh jawaban. Dan di malam itu, arogan Fajar mencapai puncaknya. Saat aku meletakkan makan malam di meja, ia duduk sambil memainkan ponsel. "Tiwi," katanya tanpa menatapku. "Besok aku nggak pulang malam ya. Ada rapat. Jangan tanya-tanya." Aku memanggut. "Baik. Tolong masak yang enak besok pagi. Kalau bisa ayam panggang. Kamu kan cuma di rumah. Pasti bisalah." Hanya di rumah. Padahal aku bekerja sebagai manajer di perusahaan keuangan. Mengelola tim besar. Mengurus laporan miliaran rupiah. Tapi baginya, aku hanya perempuan yang harus memasak. "Fajar," ucapku pelan, "aku kerja juga. Besok aku ada meeting jam." Ia tertawa pendek. Sinis. "Meeting? Kamu? Paling cuma meeting kecil-kecilan antar karyawan receh. Kamu tuh level apa sih? Jangan sok sibuk deh. Kalau kamu emang sekaya itu kayak katanya pegawai kantoran, kenapa rumah ini aku yang cicil? Kenapa kamu nggak bantu?" Aku menunduk. Kalau ia tahu berapa gajiku sebenarnya, mungkin ia akan jatuh dari kursi. "Aku bantu kok, dengan bayar semua kebutuhan rumah," jawabku akhirnya. "Ah, itu mah kewajiban istri," katanya enteng, seolah dunia ini miliknya. Aku ingin tersenyum pahit. Ia benar-benar yakin ia adalah pusat segalanya. Ketika hendak makan, ia membuka kotak perhiasan itu dan memandangnya dengan senyum yang tidak pernah ia berikan padaku lagi. "Kok bawa ke meja makan?" tanyaku pelan, berusaha tetap tenang. "Kenapa? Kamu iri? Jangan lebay. Ini bukan untuk kamu." Ia menutup kotak itu dan memasukkannya ke dalam tas kerjanya. Lalu berkata dengan nada mengejek, "Perempuan kalau sudah merasa kurang diperhatikan, biasanya rewel. Makanya dandan dikit, biar aku tertarik lagi." Aku terdiam. Tidak membalas. Tidak menangis, sikapnya semakin terang. Arogan. Merendahkan. Menganggapku tidak punya nilai. Pagi itu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara rumah seperti penuh kabut tebal yang menekan hingga dadaku terasa sempit. Fajar sudah bangun lebih cepat. Mondar-mandir seperti seseorang yang menunggu giliran meledak. "Aku sudah bilang ayam panggang," katanya tanpa menoleh ketika aku muncul di dapur. "Aku buatkan." "Masih di oven," jawabku pelan. "Terlalu lama." Nada itu lagi. Nada orang yang merasa punya singgasana. Aku tidak membalas. Lelahku sudah tidak bisa dideskripsikan dengan kata apapun. Arogansinya sudah menggerogoti hampir semua ruang dalam rumah ini. Ketika ayam panggang kusajikan ke meja, Fajar duduk dengan wajah tegang. Tegang yang curiga, tegang yang penuh dendam, tegang yang siap melontarkan sesuatu. "Tiwi," katanya. "Duduk." Aku duduk. Ia menatapku dengan mata yang berbeda. Bukan mata seorang suami. Bukan mata seseorang yang pernah mencintai. Lebih seperti hakim yang sudah menyiapkan vonis. "Kita harus bicara." Dalam hatiku, aku tahu kata-kata semacam itu tidak pernah membawa kabar baik. "Aku mau kamu dengar baik-baik," lanjutnya, mencondongkan tubuh. Napasnya penuh emosi. "Aku mau kamu pergi dari rumah ini." Aku terpaku. Tapi ia belum selesai. "Bukan cuma pergi," katanya dengan suara yang makin tinggi. "Aku mau kamu keluar dari hidupku. Dari hari ini, dari saat ini." Jantungku jatuh dalam diam. Tapi wajahku tetap tenang. "Kenapa tiba-tiba begini?"
Tanyaku. Tiba-tiba, ia tertawa pendek, pahit. Kamu pikir aku sebodoh itu? Kamu pikir aku nggak tahu siapa kamu sebenarnya? Dasar wanita penyakitannya. Aku tersentak. Kata itu, penyakitannya, menyentakku seperti petir. Apa maksudmu? Suaraku pecah sedikit. Jangan pura-pura polos, teriaknya. Aku capek lihat kamu tiap hari pura-pura lemah. Pura-pura sakit, pura-pura butuh aku. Kamu itu beban? Aku memeluk dadaku sendiri tanpa sadar. Tidak pernah seumur hidupku ada seseorang menyebutku seperti itu. Fajar. Diam, bentaknya. Dengar aku sampai habis. Aku menahan napas. Kamu pikir aku nggak bisa dapat perempuan lain? Kamu pikir aku butuh kamu? Kamu itu. Mulutnya bergerak seperti hendak memuntahkan seluruh racun. Wanita penyakitan yang selalu ngerepotin. Makanya aku sudah urus surat cerai. Pergi. Angkat kaki dari rumah ini. Kata-kata itu menghantam kepalaku seperti palu besar. Diucapkan tanpa jeda, tanpa rasa bersalah, seolah aku bukan manusia, seolah aku hanya benda yang bisa ditendang keluar kapan saja. Aku menatapnya perlahan, memastikan aku tidak sedang berhalusinasi. Kamu, urus surat cerai? Tanyaku pelan. Iya, teriaknya makin keras. Sengaja aku rapihkan semua. Biar besok kamu tinggal tanda tangan dan hilang dari hidupku. Dadaku panas. Ada sesuatu yang terbakar. Tapi bukan karena patah hati. Bukan karena kecewa. Bukan karena takut. Yang terbakar adalah sesuatu yang selama ini ku pendam. Harga diriku. Fajar, ucapku lagi. Suaraku bergetar tapi mataku tajam. Apa aku pernah menyusahkanmu? Ia tertawa sinis. Setiap hari. Kamu cuma numpang hidup di sini. Kamu itu wanita yang hidupnya cuma makan dari hasil kerja aku. Kalimat itu. Kalimat yang seolah menusuk jantungku dengan pisau dingin. Padahal semua tagihan rumah, semua kebutuhan, semua cicilan, aku yang bayar. Tapi Fajar terlalu buta oleh egonya sampai ia tidak bisa membedakan kenyataan dari ilusi yang ia pelihara sendiri. Pergi, Tiwi. Katanya lagi, napasnya kasar. Besok pagi aku nggak mau lihat kamu di rumah ini. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan apa-apa. Detik itu, aku tahu perjalanan kami sudah resmi berakhir. Bukan karena dia mengusirku. Bukan karena kata-katanya. Tapi karena aku akhirnya melihat Fajar tanpa topeng. Dan yang kulihat adalah seseorang yang tidak pantas mendapatkan kebaikan apapun dariku. Ia berdiri, merapikan dasi, lalu mengambil kotak perhiasan marun di tasnya. Senyum kecil terbentuk di sudut bibirnya. Aku mau ketemu orang penting siang ini, katanya sambil mengancing jas. Orang penting. Rina. Wanita yang ia pilih untuk menghancurkan rumah kami. Sebelum keluar, ia menatapku terakhir kali. Nanti aku kirim lokasi pengadilan. Jangan buat aku kesal. Aku mau hidup tenang tanpa kamu. Pintu tertutup. Rumah terasa kosong. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, tidak menakutkan. Aku duduk perlahan. Merasakan gema kata-katanya yang brutal. Mengizinkan setiap luka itu mendarat. Tapi luka itu tidak membuatku runtuh. Luka itu justru membangunkanku. Aku bukan wanita penyakitannya, bisikku pelan. Suara lirih yang menggetarkan seluruh tubuhku. Aku menatap cermin yang ada di ruang tengah. Menatap wajahku yang lelah, tapi tidak kalah. Dan di balik pantulan itu, muncul sesuatu yang tidak pernah aku lihat dalam diriku sebelumnya. Api kecil. Api yang menyala di balik tatapan. Baik, Fajar. Gumamku pelan. Kalau itu maumu, aku pergi. Namun sebelum pergi, aku akan menunjukkan satu hal. Bahwa wanita yang selama ini ia hina, rendahkan, dan anggap beban.
adalah wanita yang bisa membuat seluruh dunianya runtuh. Hanya dengan satu langkah kecil. 3 hari lagi. Hanya 3 hari. Aku selalu membayangkan hari ketika aku pergi dari rumah ini akan penuh air mata, penuh rengekan, penuh penyesalan yang mencengkeram tulang. Tapi ternyata pagi itu datang dengan sunyi yang berbeda. Sunyi yang matang. Sunyi yang dingin dan tajam. Seperti udara di puncak gunung sebelum matahari muncul. Bukan kesedihan yang membangunkanku. Bukan pula kemarahan. Yang membangunkanku adalah sesuatu yang lebih kuat. Kesadaran. Kesadaran bahwa aku akhirnya tidak lagi menjadi penumpang dalam hidupku sendiri. Pukul 5.12. Alarm ponselku berbunyi pelan. Aku membuka mata dan merasakan sejenak keheningan kamar. Kamar yang selama ini dipenuhi pertengkaran, tatapan merendahkan, kata-kata yang memar. Fajar masih tidur di sisi kasur. Dengan punggung menghadapku, posisi favoritnya saat ia ingin menunjukkan bahwa aku tidak berarti apa-apa di hidupnya. Aku bangkit perlahan. Tidak ingin membangunkannya. Bukan karena aku peduli, tapi karena aku ingin pergi dalam tenang, dalam kendali penuh. Langkahku menuju kamar mandi terasa ringan, seolah lantai rumah sudah tidak lagi menahanku seperti dulu. Aku mencuci muka, memandang bayanganku sendiri. Tiwi yang kutatap bukan Tiwi yang dicaci 3 hari terakhir. Bukan Tiwi yang disebut wanita penyakitannya. Bukan Tiwi yang dianggap numpang hidup. Ini Tiwi yang mulai mengenali dirinya kembali. Dengan rambut yang kusisir rapi dan wajah yang kutata tipis, aku memakai kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam, pakaian kerja yang jarang sekali kulihat saat berada di rumah. Pakaian yang membuatku merasa kuat. Aku membuka lemari dan mengambil 2 koper besar. Tidak semua pakaian ku bawa. Hanya yang penting. Hanya yang kubutuhkan. Benda-benda yang mengingatkanku pada luka tidak kubawa. Benda-benda yang kubeli dengan gajiku sendiri kubiarkan saja tetap di lemari. Sebagai bukti diam tentang siapa yang sebenarnya membangun rumah ini. Ketika aku menarik koper keluar kamar, Fajar hanya berguling sedikit. Tidak bangun. Tidak merasa kehilangan. Tidak curiga apapun. Tentu saja tidak. Dia terlalu sibuk mempersiapkan hidup barunya. Ruang tengah masih remang-remang. Lampu kecil di pojok ruangan menguning lembut, memberikan suasana seperti apartemen kosong yang ditinggal pemiliknya. Aku membuat teh hangat. Untuk diri sendiri. Untuk menenangkan detak jantung terakhir yang gelisah. Saat duduk di meja makan, aku memandang kursi di seberang. Kursi yang dulu sering kami pakai saat makan bersama. Kursi yang perlahan berubah menjadi simbol kesepian. Hari ini aku mengucapkan selamat tinggal bukan hanya pada rumah, tapi pada semua versi diriku yang pernah merasa tidak layak. Kuteguk teh itu perlahan. Rasanya seperti awal baru. Pukul 6.10. Langkah kaki terdengar dari arah kamar. Fajar keluar sambil menguap lebar, mengacak rambut, berjalan seperti raja yang merasa dunia sudah disiapkan untuk menyambutnya. Tiwi, katanya dingin, jangan lupa, hari ini kamu keluar dari rumah ini. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya sebentar. Sudah siapin barang? Tanyanya sambil mengambil roti. Jangan bikin ribet. Aku nggak mau kamu ngelunjak-lunjak. Tadi malam aku sudah kirim lokasi pengadilan. Siang ini kita ke sana. Kamu tinggal tanda tangan. Aku berdiri. Tenang. Terlalu tenang hingga membuatnya memicingkan mata. Aku sudah siap. Jawabku pelan. Bagus. Katanya sambil menyambar jas kerjanya. Jangan bikin drama. Kamu itu kan suka sakit-sakitan. Aku nggak mau jadi babysitter. Kata itu lagi. Tapi kali ini, rasanya tidak lagi menusukku. Kata-katanya jatuh seperti batu ke lantai marmer. Berbunyi, tapi tidak ada yang retak. Aku mengambil kedua koporku. Fajar menatapnya dengan alis terangkat. Langsung pergi? Tanya Fajar. Bagus. Setelah ini rumah terasa lebih lega. Kuberikan ia senyuman tipis. Senyuman yang bahkan tidak mengandung dendam.
Tolong jaga dirimu, kataku pelan. Setelah ini, aku tidak akan ada di belakangmu untuk membereskan semua hal. Dia tertawa. Tolong jaga diriku? Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma istri biasa. Kamu gak pernah jadi apa-apa di hidupku. Aku menghela napas. Entah bagaimana, aku justru merasa lega mendengarnya. Karena kata-kata itu memastikan satu hal. Perjalananku memang harus berakhir hari ini. Fajar keluar rumah lebih dulu. Ia menutup pintu dengan keras seolah ingin memastikan seluruh jejakku hilang. Aku menunggu beberapa menit sebelum keluar. Ketika berdiri di teras dengan 2 koper besar, udara pagi menyambutku. Sejuk dan tidak menghakimi. Aku memandang jalanan kecil di depan rumah, jalan yang selama ini kulewati dengan hati berat. Tapi hari ini, jalannya terasa lebih panjang dan lebih lapang. Aku memanggil taksi online. Supirnya membantuku memasukkan koper. Ketika pintu mobil tertutup dan mesin menyala, hatiku bergetar pelan. Rumah itu semakin menjauh. Jendela kamarku, pintu kayu, pagar kecil yang dulu kuberi cat baru. Semua itu perlahan mengecil dan hilang di balik tikungan. Aku tidak menangis. Tidak ada air mata sama sekali. Ada kesakitan, iya. Ada rasa hancur, tentu. Tapi semua itu tidak lagi membuatku ingin kembali. Karena ketika seseorang menyuruhmu pergi dengan kata-kata sebrutal itu, pergi bukan lagi pilihan, tapi harga diri. Aku tidak pergi ke kantor hari itu. Aku pergi ke apartemen kecil yang sudah lama kusewa diam-diam, tempat aku menenangkan diri setiap kali perang dingin di rumah terlalu melelahkan. Tempat yang selama ini menjadi rencana cadanganku. Ketika pintu apartemenku buka, wangi lavender menyapaku. Ruangannya kecil, tapi cukup. Sofa abu-abu, meja kayu, dan jendela besar yang membiarkan matahari masuk. Tempat ini terasa seperti rumah yang seharusnya. Aku meletakkan koper di pojok, duduk di sofa, dan mengembuskan napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Tidak ada teriakan, tidak ada hinaan, tidak ada perintah. Hanya ada aku, Tiwi, wanita yang kemarin diremehkan. Wanita yang selama ini hidup dalam kota kecil yang dibangun Fajar. Tapi hari ini, aku keluar. Hari ini, aku berdiri sendiri. Namun kebebasan ini bukan akhir cerita. Ini hanya permulaan. Karena 3 hari lagi, ketenangan kecil ini akan berubah menjadi badai yang menuju Fajar. Rumah itu berdiri seperti bangkai waktu. Diam, dingin, dan bau kesepian mulai merayap seperti asap dari sesuatu yang terbakar pelan di dalam hati Fajar. Sudah 3 hari Tiwi pergi. 3 hari sejak teriakan terakhirnya memecah udara pagi. 3 hari sejak pintu menutup dengan bunyi yang tidak keras, tetapi cukup untuk meretakkan sisi batin yang selama ini ia kira kokoh. Awalnya, Fajar merasa menang. Sehari setelah Tiwi pergi, ia bangun dengan dada penuh kesombongan. Seperti seorang raja kecil yang baru saja mengusir pelayan yang dianggap merepotkan. Ia mandi sambil bersiul, meyakini bahwa hidupnya akan lebih ringan tanpa istri penyakitan dan tidak berguna, itu. Begitu ia menyebutnya, di dalam pikirannya sendiri, bahkan setelah semuanya terjadi. Namun kesenangannya tak bertahan lama. Pagi itu berjalan canggung. Fajar baru menyadari sesuatu yang kecil namun penting. Tidak ada aroma kopi. Tidak ada gema sendok yang mengetuk sisi cangkir. Tidak ada suara langkah Tiwi yang biasanya mondar-mandir, sibuk menyiapkan sarapannya, menyiapkan dasi yang seringkali ditemukannya tergeletak sembarangan. Rumah seperti tersedak kesunyian. Ia membuka kulkas. Kosong. Atau tepatnya diisi asal, bahan makanan yang dulu seakan selalu muncul secara ajaib kini tinggal sisa-sisa yang hampir basi. Ah, ini cuma awal, gumamnya. Nanti juga terbiasa. Fajar berangkat kerja dengan kemeja kusut. Ia baru sadar Tiwi lah yang selalu menyetrikakannya setiap malam. Saat ia sampai kantor,
Isinya adalah tatapan kasihan terselubung dari rekan-rekannya yang mendengar gosip dari grup WhatsApp kompleks. Tiwi pulang ke rumah orang tuanya, membawa tas besar, dan Fajar mengusirnya. Rumah mulai berubah menjadi saksi bisu ketidakmampuannya mengurus diri sendiri. Piring kotor menumpuk. Tumpukan pakaian kotor mulai jatuh dari keranjang. Nasi yang ia masak, dengan sisa kepercayaan diri, menghasilkan aroma gosong yang menyebar kemana-mana. Ia mulai jengkel, lalu marah, kemudian lelah. Tetapi rasa lelah itu bukan hanya fisik, lebih seperti ada cekungan baru di dadanya. Tempat sesuatu dulu pernah tinggal namun kini pergi. Pada malam hari, ketika ia pulang kerja dan membuka pintu rumah, otomatis mulutnya ingin berkata, "Wih, aku pulang." Namun hanya udara yang menjawab, "Dingin." Glah. Ia memaki dirinya karena refleks itu. Tapi justru refleks itu menunjukkan sesuatu yang tak ingin ia akui. Kehadiran Tiwi adalah kebiasaan yang terlalu mengakar untuk bisa dicabut tanpa rasa sakit. Fajar datang terlambat. Kemejanya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan tatapannya kosong seperti orang yang kehilangan arah pulang. Temannya, Roni, menepuk bahunya. "Jar, lu kenapa? Kelihatan kacau." "Aku baik," jawabnya cepat, defensif seperti anak kecil yang tidak mau mengaku kalah. "Tapi laporanmu kemarin salah. Banyak banget selisih dana." Atasan marah besar. Jantung Fajar seakan jatuh ke lantai. Kesalahan kerja? Itu bukan dirinya. Ia selalu tampil sebagai pegawai yang rapi, penuh kontrol, dan nyaris sempurna. Tapi hari itu, kepalanya seperti penuh kabut. Tanpa Tiwi, ritme hidupnya hancur. Fokusnya tercerabut. Dunianya goyah. Ia pulang lebih awal hari itu. Saat membuka pintu rumah, ia terkejut melihat ruang tamu seperti kapal karam. Kertas-kertas berserakan, sisa kopi tumpah, televisi masih menyala dengan suara kecil. Ia menatap tempat duduk Tiwi di sudut ruang tamu, tempat perempuan itu biasanya mengerjakan laptopnya di malam hari. Tempat yang kini kosong, dingin, dan kelam. Perasaan aneh merayap naik dari perutnya. Seperti rasa bersalah yang selama ini ia tekan mulai menggerogoti dari dalam. "Tiwi," suaranya serak, hampir berbisik. Untuk pertama kalinya, ia mengucap nama itu bukan karena marah, melainkan karena rindu yang ia benci. Dan malam itu, ia menuai balasan dari kesendiriannya sendiri. Ia membuka lemari pakaian. Kosong. Baju-baju Tiwi lenyap. Hanya menyisakan gantungan yang berayun pelan. Seakan mengejeknya karena terlalu terlambat melihat nilai seseorang yang ia dorong keluar. Dada Fajar terasa sesak. Apa dia beneran gak akan balik? Pertanyaan itu membuat tengkuknya dingin. Namun guncangan sesungguhnya datang saat ia mencoba membuka rekening bersama yang selama ini ia kira dikelola oleh Tiwi. Rekening itu kosong. Transfer masuk dari pekerjaan Tiwi, yang ia kira kecil dan tidak penting, ternyata selama ini disalurkan ke rekening pribadinya. Bukan ke rekening bersama. Ini apa? Tiwi kerja apa sih sebenarnya? Ia mulai gelisah. Rasa takut muncul seperti bayangan yang bergerak tanpa suara. Dan saat ia menyadari bahwa Tiwi benar-benar memutus akses darinya, atas uang, atas rumah, atas hidup, itulah momen ketika dunianya runtuh tanpa suara. Jika 3 hari pertama sudah seperti ini, Fajar belum tahu bahwa badai sebenarnya baru akan dimulai. Dan ia tak punya payung. Sebab pada hari keempat, Tiwi akan membalikan keadaan. Dan ia, pria yang merasa paling berkuasa itu, akan berteriak panik, memohon, bahkan menangis. Hari keempat bukan sekadar pagi baru bagi Fajar. Itu adalah pagi pertama di mana rasa takut mulai bergerak seperti burung liar di dadanya. Ia bangun dengan napas yang memburu, rambut awut-awutan, dan mata yang sembab karena kurang tidur. Pada akhirnya ia menyerah. Hidup tanpa Tiwi bukan kemenangan, melainkan hukuman yang ia buat sendiri. Ia duduk di ujung ranjang. Sunyi. Saking sunyinya, jam dinding terdengar seperti alat penyiksa.
Tik, tak, tik, tak. Setiap detik terdengar seperti dentuman yang menuntut pertanggungjawaban. Pada saat yang sama, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Bunyi notifikasi itu seperti cambuk yang menampar kesadarannya. Dari HRD Kantor Tiwi. Subjek, Surat Pengalihan Hak Propertis Aset. Mulut Fajar terbuka. Kenapa email kantor Tiwi mengirim sesuatu ke surelnya? Dengan tangan bergetar ia membuka lampiran, dan di sanalah kebenaran meledak. Dalam dokumen itu tertera jelas. Nama, Tiwi Aulia Prameswari. Jabatan, General Manager Financial Risk Division. Gaji, 2 miliar rupiah per bulan, di luar bonus tahunan. Fajar merasa kepalanya dihantam batu sebesar kulkas. Ia membacanya lagi, dan lagi, sampai huruf-hurufnya seperti menari mengejek di depan mata. Mana mungkin? Tiwi? 2 miliar, sebulan? Seluruh dunia yang ia bangun dari gengsi, kesombongan, dan anggapan bahwa dialah tulang punggung rumah tangga, roboh dalam sekejap. Selama ini ia menganggap Tiwi cuma karyawan biasa, wanita lemah yang harus bergantung padanya. Padahal Tiwi bukan hanya tidak bergantung, dia bisa hidup 10 kali lipat lebih baik tanpa Fajar. Tenggorokannya kering. Lalu bagian bawah dokumen itu membuat lututnya gemetar. Penerima pengalihan rumah, kendaraan, serta aset tabungan. Tiwi Aulia Prameswari. Seluruh aset atas nama Tiwi kembali ke Tiwi sepenuhnya. Astaga, berarti rumah ini. Ia tertegun. Rumah yang sedang ia duduki, ternyata bukan rumahnya. Rumah itu dibeli Tiwi. Dengan uang Tiwi. Dengan kerja keras Tiwi. Dirinya tidak punya apa-apa. Seperti benang kusut yang tiba-tiba ditarik paksa, semua potongan kebohongan yang selama ini ia buat untuk dirinya sendiri terbuka. Bahwa ia superior. Bahwa Tiwi tidak bisa apa-apa. Bahwa ia yang paling berperan. Semua itu hanyalah cerita yang ia karang agar egonya terlihat tinggi. Tangan Fajar mengusap wajah, mencari cara menenangkan diri. Sia-sia. Ia membuka email lagi. Ada satu lampiran lain. Judulnya, Laporan Keuangan Rumah Tangga, 7 tahun terakhir. Dibuat oleh Tiwi Aulia P. Darahnya seperti berhenti mengalir. Pelan-pelan ia buka. Dan halaman pertama saja sudah cukup membuatnya ingin menghilang. 70% biaya rumah tangga dikeluarkan Tiwi. Bukan dirinya. 24% tabungan keluarga berasal dari bonus tahunan Tiwi. Bukan dirinya. 100% cicilan rumah dibayar Tiwi. Bukan dirinya. Selama ini, ia cuma menyumbang nominal saja. Nominal yang justru tersorot merah karena paling kecil. Selama bertahun-tahun ia membanggakan diri sebagai kepala keluarga, padahal yang menopang rumah tangga mereka adalah perempuan yang ia hina sebagai penyakitan. Dunia Fajar mulai berputar. Sesak. Mual. Kok bisa? Kok dia? Gak pernah cerita. Fajar duduk di sofa, wajahnya pucat seperti kertas yang belum selesai digunakan sang penulis. Ia membuka ponselnya, nekat, seperti orang yang baru sadar bahwa ia telah memutus satu-satunya tali yang mengikatnya dengan hidup. Tak ada pesan dari Tiwi. Tak ada chat masuk sejak hari ia mengusir perempuan itu. Namun ada satu pesan yang belum ia baca. Dikirim tepat 3 jam setelah ia mengusir Tiwi dari rumah. Dari Tiwi. Subjek, tidak perlu kamu balas. Fajar, kamu mungkin merasa benar hari ini. Merasa paling berkuasa. Merasa paling terluka. Tapi selama 7 tahun ini aku selalu memilih untuk diam bukan karena aku lemah. Tetapi karena aku mencintaimu lebih daripada kamu mengerti. Dan hari ini, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku memilih diriku sendiri. Rumah itu, mobil itu, tabungan itu, semuanya memang atas namaku. Kamu boleh tinggal sampai semua urusan selesai. Aku tidak akan merebut apapun secara kasar. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal.
Aku tidak pernah membutuhkanmu secara materi. Yang kubutuhkan cuma kamu yang menghargai. Dan itu tidak pernah aku dapatkan. Tiwi. Fajar slow reading. Huruf demi huruf masuk seperti serpihan kaca yang menembus kulitnya. Ia menutup wajahnya. Bahunya bergetar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia menangis bukan karena marah, tetapi karena hancur. Hancur karena sadar bahwa ia telah meremehkan orang yang selama ini berdiri di garis depan hidupnya. Hancur karena kebenaran yang ia temukan menampar harga dirinya seperti badai yang memecah atap rumah. Dan hancur karena ia tahu, jika Tiwi memutuskan pergi sepenuhnya, ia tidak punya apa-apa. Bukan rumah, bukan harta, bukan istri. Bahkan dirinya pun terasa kosong. Tengah hari itu, Fajar berjalan mondar-mandir seperti orang yang kehilangan arah. Rasanya dinding rumah semakin menyempit. Udara semakin tipis. Ia ingin menelepon Tiwi. Ingin minta maaf. Ingin menarik semua kata kasarnya. Tapi ia takut. Takut Tiwi tidak mengangkat. Takut suara perempuan itu sudah tidak lagi membuka pintu untuknya. Ia bergantung pada ponselnya sepanjang hari, menunggu tanda kehidupan dari Tiwi. Namun hari itu, Tiwi tidak muncul. Dan justru karena itu, tubuh Fajar runtuh dalam ketakutan yang benar-benar nyata. 3 hari tanpa Tiwi cukup membuat hidupnya berantakan. Tapi hari keempat, itu hari ketika kebenaran menghantamnya sampai tak bisa berdiri. Dan esok harinya, ketika ia sadar bahwa ia bahkan tidak tahu di mana Tiwi tinggal dan bagaimana nasib rumah mereka, itulah saat ia akhirnya akan menekan tombol telepon dengan tangan gemetar, memohon agar suara Tiwi terdengar di ujung sana. Pagi kelima datang tidak dengan cahaya lembut, melainkan seperti tirai hitam yang menutup seluruh langit hidup Fajar. Ia bangun dengan kepala berat, seperti ada beban yang menggantung di belakang tengkuknya. Matanya cekung, wajahnya pucat, dan napasnya tak teratur. Semalam ia menatap layar ponselnya hingga dini hari. Menunggu, berharap, mencari nama Tiwi yang tak muncul-muncul. Ia tidak pernah menyangka hidupnya akan sampai pada fase mengemis ingin bicara dengan perempuan yang dulu ia usir dengan kata-kata paling kejam. Pagi itu ia akhirnya menyerah pada kenyataan. Jika ia tidak segera menghubungi Tiwi, semuanya bisa benar-benar hilang. Dengan tangan yang bergetar kasar, ia menekan ikon telepon. Nada sambung berbunyi. Seli. 2 kali. 3 kali. Angkat. Win, tolong. Angkat. Bisiknya. Suara pecah. Ketika nada sambung keempat berbunyi, suara klik terdengar. Dan untuk pertama kalinya setelah hari penuh kekosongan itu, Tiwi menjawab, "Halo, Fajar." Suara Tiwi terdengar datar, dingin, tenang. Bukan nada yang menangis atau memohon seperti yang Fajar bayangkan. Nada itu justru membuat lutut Fajar lemas. "Win, aku butuh bicara." Suaranya retak, tercekat. "Tolong jangan tutup dulu." "Silakan," jawab Tiwi singkat. "Win." Fajar menarik napas tersengal. Ia duduk di lantai ruang tamu, punggungnya bersandar pada sofa. Air mata yang ia tahan sejak 3 hari lalu akhirnya pecah. Aku minta maaf." Kalimat itu keluar seperti batu yang akhirnya terlepas dari tenggorokan. "Maafku tidak akan mengubah 7 tahun, Jar." Tiwi menjawab tanpa nada. "Tapi aku benar-benar hancur sekarang. Semua salahku. Ia memukul dadanya sendiri. "Aku menghancurkan perempuan yang paling tulus mencintaiku." Tiwi diam. Heningnya panjang, tapi tidak menusuk. Lebih seperti jeda untuk memberi ruang bagi Fajar menghadapi dirinya sendiri. "Rumah ini, aku cuma numpang, kan?" Suara Fajar gemetar. "Kerjaanku, hidupku, semuanya tanpa kamu, berantakan. Kamu baru sadar sekarang." Kalimat itu bukan ejekan, bukan kemarahan. Hanya kenyataan yang selama ini Fajar tutup dengan ego.
Win, aku nggak bisa hidup kayak gini. Aku nggak bisa kalau kamu pergi selamanya. Ia menutup wajah, menangis tanpa malu. Aku butuh kamu, lanjutnya. Tiwi menjawab pelan, tapi tegas. Yang kamu butuh itu bukan aku, Jar. Kamu butuh kesadaran bahwa kamu bukan pusat semesta. Fajar terdiam. Dipukul telak oleh kalimat itu. Win, aku tahu aku jahat. Fajar menyeka wajahnya. Tapi tolong, beri aku kesempatan menebus semuanya. Tiwi menarik napas pelan dari seberang. Kamu mau menebus apa, Jar? Kata-kata yang kamu lemparkan? Sikapmu bertahun-tahun? Atau cara kamu menilai aku tidak lebih dari beban, sementara aku menopang hidup kita sendirian? Semua, aku mau tebus semuanya. Fajar menggenggam ponsel seperti pegangan terakhir. Tiwi terdiam sebelum bicara lagi. Kamu tahu kenapa aku tidak menangis waktu kamu mengusirku? Kenapa? Karena, untuk pertama kalinya, aku sadar aku layak diperlakukan lebih baik. Dan itu bukan dari kamu. Fajar tersedak napas. Pernyataan itu lebih menyakitkan daripada semua pengakuan sebelumnya. Fajar, kata Tiwi lirih tapi mantap. Aku akan pulang. Fajar hampir menjatuhkan ponsel. Benar? Win, aku. Jangan salah paham. Nada Tiwi menurun menjadi tegas. Aku pulang bukan untuk kembali. Aku pulang untuk mengambil barang-barangku yang tersisa dan mengurus tanda tangan perceraian. Fajar membeku. Darahnya seperti hilang dari tubuhnya. Perceraian? Ya, aku sudah siapkan semua berkasnya. Kita hanya perlu tanda tangan. Tidak ada yang meledak dengan suara keras. Namun di dada Fajar, rasanya seperti bumi retak menjadi dua. Tiwi, jangan, aku mohon, jangan. Aku sudah bertahan 7 tahun, Jar. Saat kamu mengusirku, kamu sendiri yang menutup pintunya. Fajar menangis lebih keras, tanpa suara. Hanya hembusan napas yang patah-patah keluar dari mulutnya. Kalau kamu butuh bimbingan psikiater atau bantuan untuk bangkit, aku bisa bantu. Tapi bukan sebagai istri. Win, aku cinta kamu. Desperasi merembes dari suaranya. Kalau kamu cinta, jawab Tiwi lembut, kamu tidak akan menghancurkan orang yang kamu cintai. 3 jam kemudian Tiwi datang ke rumah. Ia tampil elegan, rapi, dan wajahnya memancarkan ketenangan perempuan yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Fajar membuka pintu dengan mata bengkak. Tiwi melangkah masuk dengan wibawa yang dulu tidak pernah diperhatikan Fajar. Seolah ia membawa badai sekaligus keteduhan, campuran yang membuat siapapun menunduk. Ia duduk, mengeluarkan map, meletakkannya di meja. Ini berkasnya. Aku sudah tanda tangan. Fajar menatap map itu dengan pandangan pecah. Hanya tanda tangan ini, dan selesai, suaranya lirih. Tiwi mengangguk. Selesai. Lalu ia berdiri, meraih tasnya, menghela napas panjang, bukan sedih, tetapi lega. Terima kasih, Fajar, untuk 7 tahun pelajaran. Tiwi tersenyum tipis. Sisanya, biarkan aku hidup dengan tenang. Fajar jatuh berlutut saat Tiwi melangkah keluar pintu. Ia tak berusaha menahan lagi, karena ia tahu, tidak ada yang bisa ditahan jika yang pergi sudah tidak ingin kembali. Tiwi berjalan ke mobilnya. Pintu tertutup. Mesin menyala. Dan ia pergi. Tanpa menoleh beberapa bulan berlalu. Tiwi kini hidup di apartemen mewah miliknya sendiri. Bekerja dengan tekanan yang sehat, dan dikelilingi orang-orang yang menghargainya. Ia bangkit, bukan sebagai istri yang disia-siakan, tetapi sebagai Tiwi Aulia Prameswari, perempuan yang akhirnya kembali pada dirinya sendiri. Sementara Fajar, ia belajar menata hidupnya dari puing-puing. Tidak ada Tiwi untuk menyelamatkannya. Tidak ada Kadni yang bisa ia rendahkan untuk memuaskan egonya.
Ia memulai terapi. Ia pindah ke kontrakan kecil. Ia bekerja lebih keras, jauh dari gengsi. Setiap kali ia melihat tanda tangan perceraian itu, ia sadar, kehilangan Tiwi bukan hukuman. Itu konsekuensi. Akhir cerita bukan tentang balikan. Bukan tentang penyesalan yang memaksa takdir berubah. Ini tentang keadilan yang akhirnya berpihak. Tentang perempuan yang tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus pergi. Dan pembaca pun bisa menutup novel ini dengan dada yang lega. Tiwi menang, bukan karena membuat Fajar jatuh, tapi karena ia akhirnya berdiri untuk dirinya sendiri. Selesai.